Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk hari yang baru. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus Sang Penolong. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus di sini menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kata ini adalah terjemahan dari kata Yunani yaitu parakletos yang berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Kenapa kita memerlukan penolong? Karena pada dasarnya sebagai manusia kita cenderung mengikuti keinginan daging kita yang tentu saja bertentangan dengan keinginan Allah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu menurut Tuhan Yesus ya. Nah, kata parakletos juga memiliki arti penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat. Seringkali Roh Kudus dipahami sebagai pribadi yang memulihkan hati yang terluka, hidup yang menderita, memberi penghiburan dan kekuatan, sehingga kata parakletos lebih sering diartikan sebagai penghibur daripada penolong. Memang betul bahwa salah satu peran Roh Kudus adalah memulihkan. Tetapi sesungguhnya akan lebih tepat bila kita memahami peran Roh Kudus bukan sekedar sesudah sesuatu terjadi dalam hidup kita, tetapi Roh Kudus adalah penolong yang juga bekerja sebelum dan selama sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Yesus, Tuhan kita adalah penolong kita yang pertama dengan menyelamatkan kita dari dosa. Roh Kudus, penolong berikutnya yang akan mendampingi kita selama perjalanan iman ini. Itu sebabnya di ayat pokok kita tadi dikatakan bahwa Yesus akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain bagi kita supaya apa? Supaya Ia menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus menolong dan menguatkan. Dia juga dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian Roh Kudus juga memiliki peran sebagai penghibur dalam situasi yang sulit. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Kita tidak akan dibiarkan seorang diri di dunia ini, tetapi Tuhan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kemudian Roh Kudus juga menaikkan doa syafaat bagi kita. Di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah masing-masing. Di dalam Alkitab kita dikatakan bahwa Roh itu berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, berdoa juga untuk orang-orang kudus. Roh Kudus adalah juru syafaat bagi kita di bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya membaca satu ilustrasi tentang Roh Kudus. Bayangkan begini, pernahkah kita melihat anak-anak yang mendapatkan hadiah ketika Natal? Apa respon anak-anak itu? Apakah anak itu hanya menaruh kadonya di meja lalu dia tidak melihat lagi,
tidak berniat untuk membukanya ataupun tidak memiliki antusias untuk mengetahui hadiah apa yang dia terima dari orang-orang yang dia kasihi. Tentunya tidak ya, seorang anak akan dengan sangat sukacita, dia akan bergembira menerima hadiah. Sayangnya jutaan orang melakukan hal yang tadi saya sebutkan, mereka mengabaikan hadiah daripada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Setiap orang memiliki hadiah dengan label yang bertuliskan nama masing-masing dari Allah Bapa di surga. Setiap orang memiliki hadiah. Tidak ada satupun yang tidak mendapatkan hadiah dari Allah. Hadiah itu dapat dibuka dengan pertobatan dan iman. Kalau kita mau bertobat, kita memiliki iman kepada Allah, kita akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi baiknya Allah, Dia tidak hanya memberi kita satu hadiah, Dia juga memilih sebuah acara pemberian hadiah lain yang kedua. Waktu Natal kita merayakan hadiah Allah kepada dunia, yaitu putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Namun pada hari Pantekosta, Allah dan putranya bersama-sama memberikan kepada orang percaya sebuah hadiah lain, yaitu Roh Kudus. Pada hari ini, mari kita renungkan betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus membimbing kita untuk lebih memahami firman Allah, memberi kita jaminan akan kuasa pemeliharaan Allah, dan mengubah kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa kami memiliki penolong yang senantiasa ada menyertai kami selama-lamanya. Biarlah Roh Kudus bertata dalam hidup kami, Roh Kudus memerintah atas hidup kami, Roh Kudus memimpin jalan hidup kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Sepanjang hari Tuhan, kami yakin akan pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Bersyukur kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta